Baik, Pagi, bismillahirrahmanirrahim. Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Sinyal. pagi semuanya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Coach. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau kira-kira Zoom-nya lemak jam 7, besok-besok agenda dapat kita jam 7 baik lah Zoom-nya enggak. Ya kan ikan sepat ikan gabus kan kalau jam 7, kalau 3JP jam 9.15 sudah selesai Aduh, gitu. Iya kan? Jadi juga, sinyal ini. Ya, Gus. Ya, deh. kayak hari ini kan kita 2JP dari jam 7 sampai jam setengah 9. Ya. Tapi kaget kita menyesuaikan Sinyal bel. ini, Kak. Karena jam 8 Apa kami ini ya? nak seminar Latsar, Latsar. Oke, kita menyesuaikan bel lagi ya. Siap, siap. Ya, baik Bapak Ibu, ketemu lagi kita di pembelajaran sinkronus terakhir kita di agenda ketiga di pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 2025. Nah, Bapak Ibu, hari ini merupakan pembelajaran terakhir kita untuk agenda keempat karena mulai besok kita belajar agenda tiga, mulai besok kita belajar agenda keempat. Semoga Bapak Ibu tidak bosan karena agenda keempat mungkin selama 4 hari ketemu dengan saya terus ini. Agenda keempat kita ya. Ya, Kita cepat. Ya, kalau dah, Bapak Coach. Ya, malah bosan, lebih asik ini. takutnya bosan. Kalau bosan kan banting laptop nantinya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini secara sinkronus, saya akan memaparkan tentang rencana kegiatan kita selama 2 kali 45 menit pagi ini. Oh, sebentar. Oh, saya salah salah buka ini. Saya buka tayangan agenda 4 malah. Iya, ngomong-ngomong gimana Bapak Ibu tugasnya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah, Rasanya Coach. sudah, Coach. Lah, Oke. ya, Coach. Jadi yang hari ini kita sebentar saja nanti semuanya menampilkan supaya nanti saya lihat apa yang Bapak Ibu tampilkan dengan apa yang Bapak Ibu kumpulkan itu apakah ada ininya nanti ya, apakah ada korelasinya atau sehingga saya bisa memberikan nilai nanti ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu tayangannya. Ya, saya buka tayangan agenda keempat untuk besok. Nah, Bapak Ibu untuk besok saya belum belum melapor ke Pak Ilmaidi. Kemungkinan besar kita besok itu belajar aksi perubahan dulu, baru studi lapangan. Ya, kalau jadwalnya kan studi lapangan 2 hari kan. Oke, aksi perubahannya 2 hari. Nah, karena untuk studi lapangan narasumbernya itu hari Rabu, bisanya untuk menyampaikan paparannya atau materinya narasumber dari Lokus. Jadi kita robah rencananya itu saya mau melapor ke Pak Ilmaidi selaku KUPT untuk mengubah kita aksi perubahan dulu baru studi lapangan supaya nanti tidak terputus. Kalau besok studi lapangan, kemudian kita belajar aksi perubahan, Rabu studi lapangan lagi, takutnya terputus nanti. Ya. Ya, maksud saya kalau terputus itu karena ada jeda 2 hari, kadang-kadang ada hal-hal yang kita sudah lupakan, Bapak Ibu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya share screen. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah ya? Belum. Belum. Belum, Coach. Coba, coba. dalam dalam perjalanan. Nah, ini sudah. OTW ya, kata anak muda Iya. sekarang ya Pak Nasar ya. Betul. Iya. OTW. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saja kegiatan kita hari ini ada 3. Yang pertama itu presentasi tugas individu, kemudian presentasi tugas kelompok untuk yang kemarin, kemudian yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi 3 saja kegiatan kita pada hari ini. Kalau waktu yang memungkinkan, yang kedua kita laksanakan. Kalau tidak memungkinkan, kita langsung saja yang ketiga. Atau nanti kita yang ketiga dulu. Kalau masih ada waktu, baru kita yang tugas kelompok. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke kegiatan pertama, yaitu presentasi tugas individu. Kita ada 9 dengan waktu satu orang 5 menit, 9 kali 5 menit, 45 menit. Nah, mudah-mudahan
semuanya nanti bisa tampil. Ya, oke. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita sedikit teka-teki lagi. Tapi ini karena bulan puasa, iya, kita ganti sahur nanti atau berbukanya ya. Iya. Oke. Kata kuncinya adalah awal adalah akhir. Awal Awaludin, saudaranya Akhirudin. Gitu ya. Ya, Awaludin, saudaranya Akhirudin. Jadi situasinya gini Bapak Ibu. Jika Bu Agustina, ada Bu Agustina? Ada ya. Jika Bu Agustina berbuka puasanya dengan tekwan, maka Bu Betty berbuka puasanya dengan nasi uduk. Nah, pertanyaannya, jika Pak Bobi sarapannya model atau berbuka puasanya model, maka Pak Dedi berbuka puasanya dengan apa? Lontong. Lontong. Oke, silakan dituliskan di kolom chat. Hah? Ini bukan lontong. Awal dan akhir, L. Pak Dedi sarapannya apa? Lontong. Ya, Awaludin, saudaranya Akhirudin. Silakan dituliskan di kolom chat. 10, 9, 8, 7, Oh, 6, 5, 3, 2, 1. Waktunya habis. Noted. Oke. Iya. nah, situ. Otong itu apa, Bu? List otong. Otong. Ontong ya. Lontong Lontong. masih gelap, lupa nyalain lampu. Iya. Mentang-mentang hari ini hari Jumat, malam tadi malam Jumat, Ibu langsung ingat ontong ya, lontong ya. Oke. L. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kuncinya apa itu? Awal adalah akhir. Bapak Ibu perhatikan di situ. Silakan Pak Anu, ceritakan Pak Rudi, gimana Pak Rudi? Pak Rudi kok jawab lontong kenapa Pak Rudi? Alasannya apa Pak Rudi? Alasannya karena awal adalah akhir. Jadi kan Hmm. Agustina akhirnya makan tekwan, akhirannya N. Hmm. Jadi N itu nasi uduk. Oh, Sedangkan Bobby gitu. makannya model, akhirannya L. Hmm. Jadi L adalah lontong untuk Pak Iya, Dedi. baik, bagus sekali. Untuk Pak Rudi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ya, bisa lontong, bisa lumpia, bisa kan? Ya kan? Bisa lontong, bisa lumpia, bisa apa lagi yang jelas makanan berawalan dengan huruf L. L. Iya, bisa lupis. Ada lupis ya? Kalau lumpia jarang, Coach. Kalau lontong sudah Oke, oke. Bisa juga liswani gitu. L itu. masa sarapan di Suwani, Coach. Iya, mungkin Pak Dedi menciptakan suatu makanan baru. Nah, dikasih nama makanannya liswani kan? Oke, oke, baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke kegiatan pertama kita hari ini. Kegiatannya yaitu presentasi tugas asinkronus kemarin hari ke-14. Kita mulai dari tugas individu. 9 orang ini, satu orang saya kasih waktu 5 menit untuk memaparkan. Siap-siap ya? Silakan dibuka filenya. Iya. Silakan saya tawarkan siapa yang mau duluan? Ada yang bersedia sebagai volunteer? Iya. Atau kita mulai dari abjad saja ya. Abjad yang alfabetis ya. Secara alfabetis, Agustina lah ketawa.
Iya. Jadi urutannya kita dari huruf A. A Saya itu, pasti kalau alfabet, coach, saya pasti tersangka pertama ini. oh gitu sama Bu. Saya juga. Dulu waktu sekolah dulu kalau kata guru mulai dari yang pertama deg-degan terus ini Bu Agustina. Iya. Oke, silakan Bu Agustina. 5 menit waktunya. Termasuk sesi saran dan pendapat. Oke. Hmm. Oke, sudah tampak di layar, coach? Sudah belum belum kalau di sini belum. Oh, Nggak belum tahu ya? kalau di tempatnya Bu Betty. Nampak belum Bu Betty? Sudah Kalau, nampak, udah nampak Bu Betty? kalau kami baru tampak wajah Belum, belum, Tampak belum. muka ya Pak Rudi ya? sama Tampak muka ya. muka. Iya. Oke. Eh, itu kelompok Bu. Sorry. Aduh, salah nih. Karena saya jadi ini, karena jadi yang pertama ini. Oke. Ibu pagi-pagi udah nyanyi lagu dangdut yang pertama bukan yang pertama. Iya, iya betul, coach. Iya, cak mana Bu lagunya Bu? Bukan yang pertama Bu. Kau yang ku anggap. Teman Ini biasa. udah ya, coach ya? Teman biasa Pak Rudi ya. Belum Bu, Oke. belum Bu, belum Hah? Bu. Belum Bu. Kok Masih yang masih? kelompok ini Bu. Ini udah di saya udah saya nih. Nah, kok Ini bisa? masih kelompok ini. Nah, Pak Rudi masih kelompok, Pak Rasad juga masih kelompok kan Pak Rasad ya? Pak Erdius masih. Iya, Ya, masih kelompok tadi. Mm-mm. gara-gara ini, Gara-gara bukan yang pertama tadi Bu. gara-gara saya yang pertama ini jadi begini nih, coach. Bukan lagu dangdut tadi Bu, bukan yang Ya, pertama. gara-gara Gara-gara sebotol minuman itu. Iya, gara-gara jajan semuanya kan gini ya. Biasa di Kikim itu botol minumannya banyak, Pak. Tapi sininya memang coach Ya, butul butul kicap katanya. Betul. Kalau kata Oh, Farel itu butul kicap, butul kicap katanya. Kalau tempat kami bukan butul, gudu. Oh, gudu. gudu. oh, good. Gudu. Kalau botol gudu, sendok sudu ya, Pak. Ah, Sidu. Ini bukan ini apa, Pak? Ini bukan dencis, ini dinamit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. eh yang terhormat, Bapak coach kami yang paling ganteng, karena Oh, coachnya cuma satu ini, Coach Ariel, Ariel Peter Pan. Ada apa denganmu, coach? Pagi ini, iya. jadi izin Kukatakan dengan saya indah. akan menyampaikan tugas individu saya hari ke-18 agenda 3 PKA. Eh, izin rekan-rekan sekalian, karena saya yang pertama ini sepertinya banyak sekali pasti saya akan dikoreksi akan tugas individu saya pada hari ini. Baik, di sini sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah memperkuat kompetensi pengelolaan sumber daya, terutama anggaran dan kompetensi mitigasi dan membangun budaya resiko bidang perumahan di Seperkimtan Kabupaten Muara Enim. Analisis pelaksanaan manajemen penganggaran di bidang perumahan di Seperkintam Kabupaten Muara Enim, yaitu tentukan strategi penganggaran. Nah, dari strategi penganggaran ini dibagi, bisa kita memilih sistematika secara komprehensif, ataukah problem solving, ataukah perencanaan. Yang kedua adalah menentukan timeline. Jadi ini adalah bagaimana mekanisme waktu. Dan yang ketiga adalah melacak anggaran itu sendiri. Dari mana sumbernya, seperti apa. Yang keempat, menganalisis hasil penganggaran. Jadi diolah, dianalisis ini seperti apa, menyiapkan siklus anggaran berikutnya. Jadi di anggaran tahun yang berikutnya, misalnya 2004 dan 2005 itu sudah dianggarkan di tahun 2024. Nah, setelahnya baru dilakukan evaluasi anggaran. Nah, merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan. Yang pertama ini adalah pemanfaatan teknologi digital.
Jadi teknologi digital ini dimanfaatkan dalam rangka eh, mengelola keuangan itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu tahu sendiri dengan aplikasi apa seperti yang digunakan di pemerintahan daerah yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Penerapan TSA untuk mengurangi idle cash. Jadi Treasury Single Account ini adalah satu-satunya account yang ada di kode rekening di wilayah tersebut untuk mengurangi idle cash. Jadi dana mengendap yang tidak terorganisir secara optimal. Kemudian yang ketiga, peningkatan koordinasi antar lembaga, perencanaan arus kas yang terintegrasi dan akurat. Dan yang terakhir adalah penerapan kebijakan fiskal yang mendukung. Tujuan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan ini adalah menjaga, adapun manfaat, maksud saya adapun manfaatnya dari pengoptimalisasi pengelolaan keuangan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi keuangan, menjamin ketersediaan dana pembangunan, memberi manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pencapaian output dan outcome sesuai dengan prioritas. Analisis manajemen risiko. Yang pertama adalah mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada. Menentukan status risiko, menentukan dampak buruk yang diakibatkan oleh ancaman, bisa kita lihat di dalam SWOT kita. Kemudian menentukan tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko itu sendiri, menentukan tingkat risiko. Jadi ada klasifikasi risiko-risiko apa yang sekiranya itu ada di dalam analisis pelaksanaan manajemen risiko itu sendiri. Nah, di sini saya menyusun langkah-langkah mitigasi risiko itu. Yang pertama diidentifikasi dulu risiko potensial. Jadi risiko yang sangat potensial terjadi dalam yang mempengaruhi pengelolaan manajemen keuangan. Yang kedua, evaluasi dampak. Dampaknya itu seperti apa? Seandainya risiko itu sampai terjadi. Memprioritaskan risiko. Jadi dari risiko yang paling tinggi sampai yang paling rendah tingkatannya. Menetapkan tingkat risiko yang diterima. Jadi sudah kita tahu kalau dalam sudah bisa kita prediksi kira-kira apa ini tingkatan-tingkatan risiko yang akan terjadi. Kemudian yang kelima, menerapkan rencana mitigasi risiko. Dan yang terakhir adalah melacak risiko itu sendiri. Kemudian strategi membangun budaya risiko di lingkup bidang perumahan di Perkintan Kabupaten Muara Enim. Yang pertama itu adalah komitmen pimpinan. Jadi pimpinan itu berkomitmen betul-betul ingin membangun budaya risiko yang ada di unit kerjanya. Setelah itu edukasi. Jadi masing-masing staf atau anak buah lah kalau dalam versi kita mengatakan staf kita itu diedukasi apa saja yang kira-kira akan terjadi di risiko yang ada di dalam unit kerja kita. Kemudian knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini saling berbagi antara atasan dan bawahan. Jadi ada feedback, jangan kita hanya mengharapkan peran serta atau apa istilahnya itu kita hanya ingin bagaimana anak buah kita saja yang bekerja sementara kita hanya menunggu dari mereka. Kemudian penilaian terhadap risiko. Nah, risiko yang terjadi itu kita bisa berapa kita takar ini risiko yang ada. Transparansi. Nah, transparansi ini sangat penting kita lakukan di dalam unit kerja kita. Dan tidak lupa kita mendokumentasikan itu. Kemudian pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini sangat penting sekali. Jadi jangan hanya atasan saja yang ingin kompetensinya berkembang, melainkan kita harus memberikan tongkat estafet kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pemberian insentif. Tidak ada salahnya seandainya atasan itu memberikan reward apapun itu bentuknya kepada anak buah, entah itu cuma makan bareng-bareng ataukah dalam bentuk misalnya
insentif uang atau hadiah atau apa untuk mengapresiasi apa yang sudah diberikan anak buah kita kepada unit kerja. Dan selanjutnya evaluasi kinerja. Jadi masing-masing anak buah kita itu dievaluasi apa saja yang sudah mereka lakukan, kinerja-kinerja sesuai tidak dengan IQ dan Renstra yang ada di instansi kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dan memang sulit sekali dilakukan, komunikasi dan koordinasi. Karena kedua kata ini hanya mudah diucapkan, namun sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Karena mengkomunikasikan, menuturkan bahasa ataupun pola tingkah laku tidak segampang yang kita kira. Begitupun juga dengan koordinasi antara atasan dan bawahan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, terima kasih Bu Agustina. Selanjutnya saya minta Bu Betty untuk memberikan tanggapan, Bu Betty. Gimana tanggapan Bu Betty terhadap presentasi dari Bu Agustina? Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak, maaf bener lagi meradang Oh, tenggorokan gitu. saya, lagi sangat sakit. Tapi pada dasarnya sudah Tugas bagus lagi, Pak, Pak. sudah Oh, bagus. baik. Sangat sakit Pak, Mengambil aja. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, ya. sangat bagus. Kalau Bu Betty meradang, kalau Pak Nazarudin haredang. Haredang, Haradang. Haradang. Haradang, haradang pisan Pak Suarlan. Aduh, nyanyi dulu. Kaditu, kadinya itu. Haredang. Ya. Oke, Kumaha. baik. Ya, Bu Agustina, kemarin saya katakan bahwa ini merupakan kelanjutan dari tugas yang hari sebelumnya ya. Tugas hari sebelumnya ya. Mm-mm. Nah, kemarin yang hari sebelumnya dari hari ke 16 ya. 15, Ya. 16, 17, 18. Dari hari ke 16 ya. Di waktu di hari ke-16, Ibu kemarin mengambil apa, Bu? Ini kan kelanjutan dari isi agenda sampai yang hari ini. Masalahnya apa yang Bu angkat isunya? Isunya tentang sistematika kinerja di dalam unit kerja saya, Coach. Oh, gitu. Oke. Sistematika kinerja unitnya, Bu ya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang Ibu paparkan ini, Bu, ya, masih terlalu umum, Bu, masih terlalu umum, ya, masih terlalu umum. Maksud saya itu belum mengarah ke tugas sebelumnya, Bu, tugas sebelumnya. Nah, maksudnya gini, ketika Ibu mengatakan tadi bahwa Ibu berencana mau mengatur strategi peningkatan kinerja, Bu ya. Iya. Peningkatan kinerja mungkin bisa fokuskan lagi dalam kinerja apa, Ibu bisa lihat dari pencapaian IQ yang ada di Lakip ya. Ya, Oh oke. ya. Kira-kira yang Iya, mana baru nanti Ibu ambil poin IQ-nya, IQ yang mana baru dapat nanti kan dapat situ, baru nanti solusinya gimana. Nah, kalau saya lihat di sini yang Ibu masih terlalu umum, ini terlalu umum, kita bisa lihat ya kayak bisa. Jadi artinya ini apa yang Ibu sampaikan ini bukan hanya ada di Perkim, mungkin di tempat Bu Betty juga ada, tempat Pak Dedi mungkin juga ada seperti itu ya. Oh Karena iya. ini bersifatnya masih terlalu umum. Itu untuk Jadi, manajemen keuangannya. Kemudian untuk jadi harus menjurus ke salah satu kegiatan saja mungkin demikian kali Coach ya. ya betul. Oh iya iya. Yang sudah Ibu angkat di isi agenda kemarin. Nah, Oh, gitu. oke oke. Kan karena dari awal sudah katakan bahwa dari isi agenda diteruskan ke hari ke-15 dihubungkan dengan bagaimana akuntabilitas kerja, manajemen kinerja dan strategi kerja. Kemudian hari ke-17 ya, hari ke-17 itu bagaimana kaitannya dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Hari ke-18 bagaimana kaitannya dengan budaya risiko dan manajemen risiko Pengelolaan dan keuangan. manajemen keuangan. Nah, Oh kalau iya. kita di sini Jadi ya mekanisme actionnya saja terhadap kegiatan itu mungkin Coach gitu ya. ya, jadi misalnya untuk kegiatan ini, Ibu Agustina gimana sih memanage resiko yang mungkin terjadi gitu. Oh iya. Oke, gitu aja Bu Agustina. Terima kasih. Ya.
Eh, kita lanjutkan yang selanjutnya alfabetnya Bu Betty. Silakan Bu Betty. Izinku bisa lewat dulu Oke, lagi. lanjut ke tapi saya langsung saja mungkin saya langsung saja Bu. Saya lihat yang seperti yang Bu Betty ini itu sudah masuk sudah menjurus ke ini tadi ya karena Bu Betty lagi ada halangan ini ya pita suara ya. Kebanyakan Ya, ibu sih atau sibuk nyelesain album Bu. salah. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat yang Bu Betty ini kan sudah ada nih. Jadi meningkatkan skala kinerja di sini ya. Oke, bagi Anggaran Perlindungan Masyarakat. Jadi sudah ada di sini. Nah, sekarang kita fokus ke strategi pemanfaatan sumber dayanya. Nah, ini kan. Nah, ini juga mungkin bisa pertegas lagi Bu Betty ya, hubungkan dengan rencana Ibu akan meningkatkan standar kinerja sumber daya manusia. Nah, gitu. Jadi ini dari pemanfaatan sumber dayanya ya. Oke, kemudian dari mitigasi resikonya juga. Nah, sudah ada strategi mitigasi risiko pemanfaatan sumber daya yang kedua kali Bu ya. Digabung Bu ya. Oke. Mungkin bisa dibagi dua saja Bu. Yang apa yang pemanfaatan sumber daya ini masuk ke depannya ke atas. Gabungkan ke sini. Nah, ini. Tapi ini sama ya. Mm-mm. Ya, jadi kita buat terpisah, Bu. Kemudian Ya, ya, kemudian di sini melakukan analisis manajemen risiko. Nah, jadi di sini Bu mengatakan mulai dari identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko yang terkait dengan, nah, di sini apa? Dengan apa di sini? Terkait dengan upaya peningkatan apa itu. Nah, ini ya Bu ya. Itu Bu. Nah, benar. baru nanti ya. Oke. Begitu juga dengan menentukan tingkat keparahan dan sebagainya ini juga termasuk ini strategi membangun budaya kerja, mengembangkan nilai-nilai yang kuat. Nah, nilai-nilai mungkin bisa saja Bu langsung masukkan mengembangkan nilai-nilai yang kuat. Nanti ada penjelasannya nilai-nilai yang ada di Satuan Pol PP. Lahat Bu ya, Satuan Pol PP Perlindungan. ya Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lahat itu apa sih yang nilai-nilai yang nilai-nilai yang ada dulu. Kemudian nilai-nilai yang berkaitan dengan rencana ibu ini apa yang akan dikembangkan. Baru ada narasinya. Nah, gitu Bu Betty. Oke, lanjut kita ke Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. What? Kan Baik, Bobby Coach. dulu. Terima kasih, Coach, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, Baik, saya akan memaparkan tugas Coach. Mungkin masih secara umum juga seperti ya. ya. Masih ngampaknya gambar umumnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan tugas 3 individu agenda 3 yaitu dengan tema sumber strategi pemanfaatan daya dan mitigasi risiko dalam mewujudkan program kegiatan inovatif. Baik, mungkin latar belakang awalnya. Latar belakang yaitu, bentar, Mas. Latar belakangnya yaitu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukanlah sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah SPIP. Kemudian saya persingkat manajemen risiko pada Bapeda dan Litbang, yaitu merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian. Pengembangan Kabupaten Tebo diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Bapeda dan Litbang itu telah ditetapkan di dalam rencana strategis. Dapat tercapai rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tebo.
Bapeda dan Litbang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dari Bapeda ini termuat dalam rencana strategis Bapeda dan Litbang Kabupaten Tebo, yaitu kami masih mengacu kepada RPD, yaitu 2023, periode 2023 sampai dengan 2026, yaitu adalah meningkatkan kinerja pembangunan daerah berdasarkan data pada akhir tahun 2021. Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja yaitu utama daerah itu 91,2%. Oke, baik, mungkin langsung masuk di analisis dalam pelaksanaan manajemen anggaran, yaitu ada beberapa poin. Analisis pelaksanaan manajemen anggaran di Badan Litbang Kabupaten Tebo, yaitu dapat dilakukan dengan mengevaluasi realisasi belanja dan membandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Adapun tahapan dari analisa pelaksanaan anggaran ini, manajemen keuangan ini, yaitu mengevaluasi realisasi belanja. Yang kedua, membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tiga, menghitung analisis varian belanja. Yang keempat, mencari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan agar anggaran digunakan sesuai dengan rencana. Mencari upaya untuk mengurangi atau menghilangkan selisih yang terjadi pada program-program anggaran belanja. Yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kinerja belanja pemerintah daerah baik atau tidak, dan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian strategi dalam mengoptimalisasi pengelolaan keuangan pada instansi Bapeda dan Litbang, yaitu strategi optimalisasi pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan perencanaan anggaran, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Perencanaan anggaran di sini dimaksudkan untuk menyusun anggaran bulanan yang jelas dan terperinci untuk menentukan prioritas kebutuhan melalui perencanaan arus kas. Karena setiap awal tahun untuk menjalankan kegiatan kita sudah menyusun arus kas, yaitu yang kita susun melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Kemudian pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi digital seperti big data analisis untuk perencanaan anggaran, identifikasi anomali, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu peningkatan koordinasi antar lembaga, di mana yaitu untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Kemudian analisis dalam pelaksanaan manajemen risiko, yaitu analisis dalam manajemen risiko di instansi pemerintah adalah kegiatan untuk menentukan tingkat kemungkinan dan dampak risiko yang mungkin terjadi. Analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan penanganan risiko yang sudah dilakukan. Adapun proses penilaian risiko yang dilakukan yaitu kita bagi dalam tiga tahapan. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi, yang dimana sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian identifikasi risiko, yang mana yaitu untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Yang ketiga, analisis risiko, yaitu untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan suatu organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko, yaitu meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko, serta pengendalian intern dengan tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian meningkatkan risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan dapat dikelola secara efektif. Strategi dalam membangun budaya risiko, yaitu risiko dan kegiatan pengendalian, di mana di sini ada tujuannya untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah didukung kelitbangan. Artinya tujuan dari itu meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Kemudian meningkatkan kinerja perencana perangkat daerah. Kalau kinerja perencanaan daerah itu yaitu meliputi untuk kabupaten sasarannya, kemudian di perangkat daerah yaitu untuk instansi Bapeda dan Litbangnya, dan menguatkan fungsi kelitbangan karena kami di situ ada dua urusan, kelitbangan dengan perencanaannya. Kemudian penilaian risiko, yaitu kita perlu memetakan risiko tingkat strategis perangkat daerah, yaitu yang pertama tujuan sasaran strategisnya, yaitu strategi satu meningkatkan kinerja perencanaan daerah
Pernyataan risikonya rata-rata tingkat capaian IQ daerah tidak memenuhi target. Penyebab risiko target capaian ditetapkan terlalu tinggi. Dua, adanya sasaran strategis perangkat daerah yang tidak selaras dengan sasaran strategis daerah. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi triwulan terhadap capaian pelaksanaan RPD dan LKPD belum optimal. Pengendalian risikonya, angka yang diambil itu kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yaitu tentang cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Kemudian yaitu dengan melakukan menyusun SK tim asistensi penyusunan dokumen perangkat daerah, yaitu tim MONEP dan penyusunan dokumen perencanaan daerah RPD dan LKPD. Kemudian rencana tindak pengendalian akan dilakukan optimalisasi MONEP dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah diatur undang-undang dan menindaklanjuti rekomendasi laporannya. Mungkin itu, Baik, Coach. terima kasih Coach, kepada Pak. kemudian Masih ada? masih ada, Coach. Kemudian kedua, pemetaan risiko tingkat operasional di perangkat daerah, yaitu program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, di mana kegiatannya yaitu penyusunan perencanaan dan pendanaan, kegiatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Tebo. Pernyataan risiko yaitu rendahnya usulan musrembang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Penyebab risiko usulan masyarakat tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kemudian pengendalian risikonya sama dengan seperti tadi, yaitu mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017, kemudian SOP Musrembang Kabupaten, kemudian menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu melalui pada RPD dan DKPD. Kemudian rencana tindak lanjutnya, sosialisasi secara intensif, optimal prioritas pembangunan daerah sebelum dimulainya musrembang, dan membentuk tim verifikasi usulan dari masyarakat. Mungkin itu secara singkat yang dapat saya sampaikan, Coach, terkait dengan tugas individu agenda 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Indra. Selanjutnya pada Pak Erdius, silakan diberikan tanggapan, Pak Erdius. Ya, terima kasih Coach. Menyimak apa yang telah dipaparkan Pak Dedi tadi menurut kami sudah baik sekali, sudah bagus sekali, Coach. Mungkin bisa juga ditambahkan mungkin resiko-risiko lain seperti resiko terjadinya perencanaan yang tidak tepat, mungkin karena pemakaian data yang tidak valid, mungkin juga belum mengakomodir partisipasi masyarakat atau wakil kota dewan. Mungkin ada juga risiko anggaran, Coach, dan risiko program. Mungkin ya karena keterbatasan waktu, pasti sebenarnya Pak Dedi sudah sangat mumpuni dalam hal ini. Mungkin itu saja, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erdius yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, jadi itu ada saran Pak Erdius ya Pak Dedi ya, supaya nanti ya ditambahkan dengan untuk manajemen resikonya. Mungkin dipertimbangkan juga risiko-risiko yang lain seperti yang dipaparkan oleh Pak Dedi ini. Jadi Pak Erdius memberikan beberapa masukan dan saran. Selanjutnya ada yang menarik dari Pak Dedi, dan ini bagus sekali karena dia menyajikannya ke dalam tabel secara metrik sehingga dia bisa kita lihat hubungannya itu, ya hubungannya itu. Misalnya coba kita lihat. Misalnya kita yang resiko yang seperti yang dikatakan Pak Erdius tadi. Bisa Pak Dedi dipaparkan lagi? Oke. Yang manajemen resikonya Pak Dedi? Izin Coach, ini sebenarnya banyak tabelnya, cuma hanya saja kita memasukkan dalam PowerPoint, jadi kita memilih salah satu contohnya saja, Coach. Oh gitu ya. Ya, sasarannya. Kalau kita masukin itu panjang nanti slide-nya, Ya, Coach. pasti Makanya kita panjangan itu, ambil, Coach. Ya. ini aja sudah kepanjangan. Makanya ada cukup kita waktu dan tempatnya, ambil Coach. sampelnya aja, Coach. Ya. Nah, saya melihatnya yang dari Pak Dedi, dari isi kolom-kolom di metriknya itu ya, maksud saya disajikan seperti ini oleh Pak Dedi itu kita bisa melihat korelasinya, relevansinya antara misalnya kolom 1 dan kolom 2. Jadi ini larinya kemana gitu.
Seperti misalnya sasaran strategisnya meningkatkan kinerja perencanaan daerah gitu. Misalnya. Nah, resikonya apa? Nah, pernyataan resikonya apa? Ketika kita melihat tujuan sasaran ini. Nah, ini disampaikannya. Nah, kemungkinan penyebab resikonya itu apa? Nah, di situ. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Nah, jadi ini berbicara kalau saya lihat di sini Pak Dedy berbicara tentang kayak semacam regulasinya Pak Dedy. Oke, ada pengendaliannya bagaimana cara mengendalikannya, kemudian baru rencana tindak lanjut kalau ini terjadi. Mungkin agak bagus lagi kalau ditambah dengan dampak juga. Dampak kalau apa ya? Rencana tindak lanjut ini dampak dari resiko, penyebab resiko. Jadi penyebab resiko, dampak resiko ini apa? Sehingga kita perlu mengendalikannya. Nah, gitu dampak mungkin bisa ditambah satu kolom lagi ke dampaknya Pak ya ke satu kolom lagi ke dampaknya jadi dengan risiko ini dampaknya apa gitu karena situ ada penyebab nah ada dampaknya juga kita lihat ya oke dampak ya oke dampak yang terjadi misalnya ya buat saja pernyataan seperti itu nah ini yang menarik yang dari Pak Dedi jadi sudah terarah dan disajikannya dalam bentuk metrik sudah terarah dan kita sudah melihat per poin. Bisa jadi kan kayaknya ada nomor satu, mungkin kata Pak Dedi tadi ada beberapa, bisa jadi nomor dua. Nah itu juga berkaitan juga tujuannya apa, pernyataan risikonya apa, penyebabnya apa, dampak dari risiko itu kalau terjadi. Karena namanya kita memprediksi ini kan. Oke, dampaknya apa, baru bagaimana mengendalikannya dan rencana tindak lanjutnya gitu. Oke, ya nanti Bapak Ibu seperti saya katakan di kemarin di awal pertemuan kita di agenda ketiga ini bahwa substansi dari materi kita agenda ketiga ini nanti akan bisa dituangkan pemahaman Bapak Ibu terhadap substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini akan dituangkan dalam aksi perubahan. Jadi misalnya Pak Dedi mengambil aksi perubahan tentang apa, nah kira-kira resiko yang timbul apa pernyataan resikonya. Nah kira-kira ini disebabkan oleh apa. Nah dampak yang terjadi apa kalau resiko itu diselesaikan. Baru pengendaliannya gimana dan rencana tindak lanjutnya gimana. Maksudnya ini kalau rencana tindak lanjut pengendalian kalau seandainya risiko itu terjadi. Maksudnya gitu ya Pak Dedi ya? Ya Pak Ya, Dedi. Ya kalau misalnya resiko ini terjadi maka Pak Dedi sudah mempersiapkan langkah antisipasi. Jadi ini nanti berkaitan dengan aksi perubahan. Makanya seperti yang dari yang Bu Agus tadi saya katakan kita belajarnya di fokus satu apa yang mau kita tingkatkan, kinerja apa yang mau kita tingkatkan. Ya. Oke, apa yang mau kita tingkatkan. Kalau Pak Dedi ini kayaknya sepertinya ini ada beberapa yang mau ditingkatkan kinerja perencanaan daerah, terutama ya Pak Dedi ya. iya. Ya, meningkatkan bagaimana kinerja perencanaan daerah. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Oke. Kita akan Ya, lanjutkan sama-sama yang Pak. Terima berikutnya. kasih, Pak Coach. Erdius, silakan Pak Erdius. Eh, siap, Coach. Eh, Memberikan tanggapan setelah apa ya? E, F, G, H, I, J. Pak Nazar ya? Bu Lis ya. Bu Lis nanti silakan memberikan tanggapan ya setelah Pak Dedi paparan. Oke. Setelah Pak Erdius, Mas. Setelah Pak Erdius. ya, Oke, baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Coach atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tugas individu dengan judul Strategi Pemanfaatan Sumber Daya dan Mitigasi Risiko dalam mewujudkan program kegiatan inovatif pemberantasan pencegahan tuberkulosis. Sebelum masuk ke uh, uh, mitigasi risiko, kami paparkan bahwa dalam program TB ada rencana target program tahun 2025, yaitu pertama, indikatornya adalah cakupan penemuan kasus TB atau notifikasi kasus TB adalah 90%. Kedua, persentase pasien TBC yang memulai pengobatan atau enrollment TBC adalah 90%. Dan angka keberhasilan pengobatan TBC adalah 90%. Terakhir, cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada orang kontak serumah adalah 72%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini yaitu kami di Dinas Kesehatan ada pengadaan logistik, pelatihan petugas, pelatihan bidan, penyisiran kasus TB,
kerjasama dengan klinik, dan pemberian makanan tambahan. Sedangkan di puskesmas juga dilakukan kegiatan yaitu investigasi kontak, kunjungan rumah, pelacakan pasien mangkir, screening dan penyuluhan, dan pemantauan minum obat dan terapi pencegahan. Adapun strategi yang diarahkan atau dirumuskan dari Kementerian Kesehatan yaitu eh, secara garis besar penemuan kasus dan penguatan surveillance melalui screening dan penemuan aktif, investigasi kontak, diagnostik TBC dengan TCM, penguatan data dan data. Kemudian ada strategi pengobatan dan pencegahan. Eh, Adapun risiko-risiko yang terjadi jika program TB tidak dilaksanakan dengan benar dan baik adalah bisa terjadinya koordinasi yang buruk antar mitra atau lintas OPD, eh, atau eh, resiko penularan penderita TB di fasilitas kesehatan ataupun di masyarakat yang meningkat, dan risiko resistensi obat ataupun risiko menyebarnya lebih besar lagi kasus TB di masyarakat. Jadi untuk mengantisipasi itu, kami menganalisis pelaksanaan manajemen melalui anggaran dan optimalisasi keuangan, yaitu pertama analisis pelaksanaan manajemen penganggaran, itu menekankan pada evaluasi yang mendalam terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi anggaran. Jadi setiap apa yang telah direncanakan terlebih dahulu dievaluasi apakah mempunyai daya ungkit yang cukup besar terhadap tujuan-tujuan yang telah dipaparkan di awal tadi, seperti penemuan kasus, target keberhasilan pengobatan, ataupun memulai pengobatan. Termasuk juga mulai pelaksanaan anggaran, apakah efektif apa yang telah dilaksanakan baik di puskesmas ataupun di dinas kesehatan terhadap nilai atau nilai uang dengan apa yang akan dicapai. Kemudian strategi optimalisasi penggunaan keuangan fokusnya pada penerapan anggaran yang berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui SIMDA, atau ya SIMDA saat ini kami di Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah menggunakan SIMDA, peningkatan kapasitas SDM dalam hal ini dalam hal pengelolaan keuangan seperti pembuatan SPJ kegiatan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Kemudian kedua, analisis pelaksanaan manajemen risiko dan pembangunan budaya risiko melalui analisis pelaksanaan manajemen risiko, yaitu meliputi evaluasi terhadap identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, evaluasi pelaporan risiko. Kemudian strategi untuk pembangunan budaya risiko yaitu sosialisasi dan edukasi manajemen risiko, pembentukan unit atau tim manajemen risiko, integrasi manajemen risiko, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, dan terakhir penerapan teknologi pendataan risiko. Kesimpulan, penerapan strategi yang diuraikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan serta membangun budaya risiko yang kuat di instansi dan khususnya program TB. Demikian coach yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erdius. Silakan Bu Lis, ditanggapi Bu Lis. Jadi terima kasih Coach. Alhamdulillah ini sepertinya memang untuk Pak Erdius sesuai dengan tupoksinya bagus. Jadi untuk yang masalah menghambat risiko tadi mana Pak?
Tolong Pak Ardius, risiko. Saya Deno Zasman, Nah, Kepala Bidang Pengelolaan. nah, jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan manajemen risiko budaya itu. Nah, yang risiko budaya itu yang pembentukan unit atau tim manajemen risiko itu termasuk tim manajemen yang ada pada instansi Pak Erdius ya. Iya, sebenarnya kalau di rumah sakit itu sebenarnya ada ya namanya apa ya semacam pengawas SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Ya. Satuan Pengawas Internal ini mungkin subnya apa ya, inspektorat di UPD itu. Tapi selama ini di UPD belum pernah saya melihat adanya SPI ya, Satuan Pengawas Internal yang bertugas dalam salah satunya ya memanajemen resiko, baik resiko terjadinya resiko terhadap keuangan, terhadap program ataupun kegiatan, ataupun output dari suatu program ataupun kegiatan. Itu menurut kami, Polis. Oke. Artinya maksud kami gini Pak Erdius, kalau ya. tim manajemen itu tidak termasuk tim yang OPD tadi, OPD lain misalkan tim Tidak, dia manajemen itu di dalam keuangan apa? Oke. Oh, di Itu dalam. di dalam OPD dia tuh Oke. Polis. Internal Dalam tadi OPD. katanya. Internal itu. Jadi dia mengawasi di dalam Internal, itulah kegiatan-kegiatan atau program yang ada Oke. di OPD tersebut. Oke. Ya, tapi Ya, terima untuk kasih OPD Pak lain Erdius, belum itu belum belum saja lihat yang kami. Ya, makasih. Baik, terima kasih kepada Bu Lis yang sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang dibuat oleh Pak Erdius ini. Dan saya melihatnya yang Pak Erdius ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya, apa yang saya amanahkan di tugas itu, ya. Dalam arti kata, Pak Erdius ini sudah pertama dia sudah fokus ya, dia fokus, dia langsung sudah ke tentang peningkatan kinerja SP2 apa TB ya? Apa tadi? P2TB, P2TB pencegahan ya? pemberantasan tuberkulosis. Dan ada yang menarik kalau tidak salah di tayangan kedua Pak ya, di tayangan kedua, kalau tidak salah tadi mungkin bisa ditayangkan lagi Pak Erdius di tayangan kedua tadi. Nah itulah dasar pengambilan kenapa Pak Erdius mengambil P2TB ini. Kan karena saya katakan bahwa amanah dari PKN adalah bagaimana seorang pejabat administrator meningkatkan kinerja. Di situ dengan dilihat dari itu kan dari apa ini IKK ya, IKK. Ya. Bahwa di sini di tempat Pak Erdius di Dinkes Pak ya. Dinkes. Ya Dinkes Muara Enim Pak ya. Ya, Muara Enim. Di Dinkes Muara Enim itu ada target bahwa untuk tahun 2025 ini pencapaian IKK-nya di sini kan yang berhubungan dengan yang akan Pak Erdius ambil itu kan mau ditingkatkan, mau jadikan 90% dan sebagainya itu kan. Ya. Nah, itu artinya dasarnya dari situ. Nah, ya, artinya Pak Erdius sudah bisa menangkap maksud dari mengikuti PKA ini gitu maksud saya gitu ya. Jadi sudah bisa menarik benang merahnya. Kenapa ini urgent? Kenapa ini urgent? Ya. Jadi ini bisa dijadikan dasar Pak Erdius ketika nanti Pak Erdius mau mengambil ini aksi perubahan, kemudian Pak Erdius ketemu dengan coach, mau minta persetujuan dengan coachnya, ini bisa dijadikan dasar bahwa di tempat kami punya target peningkatan kinerja ini dengan ini. Nah, dari situlah maka saya berencana mau melakukan perubahan atau inovasi untuk meningkatkan kinerja ini melalui suatu apa nama inovasi atau kegiatannya. Oke, gitu ya Pak Erdius ya. Ya, Coach. Terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita langsung ke pelaksanaan manajemen penganggaran dan manajemen manajemen penganggaran atau keuangan dengan manajemen risiko ya. Ya. Nah, Pak Erdius nanti bisa dilihat. Ini kan kalau saya lihat yang Pak Erdius bikin ini kan masih secara umum juga. Mungkin bisa nanti dibuat saja secara metrik seperti yang dibuat oleh Pak Dedi tadi, Pak. Ya, bisa dalam Coach. upaya untuk meningkatkan kinerja P2TB ini. Nah, bagaimana sih strategi penganggaran yang digunakan? Yang bagus itu resiko, yang terutama yang resiko. Nah, resiko ya
dengan menggunakan kolom-kolom yang tadi bisa. Jadi dari tujuannya apa boleh, tujuannya apa atau permasalahan juga boleh. Dari permasalahan kita kan sendiri nanti yang menentukan metrik itu kan kita sendiri nanti. Nah, nanti Ya. dari situ yang terpenting itu adalah ada mitigasi risiko yang terjadi dengan kegiatan ini. Mungkin ada beberapa ya, mungkin lebih dari satu. Kemudian dari penyebabnya apa, dan jangan lupa tadi masukkan juga dampak kalau risiko tidak dikendalikan, dan strategi pengendaliannya gimana. Diakhiri dengan Ya. action plan-nya atau aksi nyatanya, tindak lanjut. Kalau Pak Dedi tadi bilangnya tindak lanjut, ya tindak lanjut. Ya, oke. Kalau seandainya risiko itu terjadi, jadi memang kelihatan nyata, memang ini yang akan dilakukan gitu. Jadi tidak ngambang, tidak umum lagi, gitu ya. Oh, siap coach. Ya, siap coach. Jadi misalnya di sini yang Pak Erdius tayangkan, coba Pak di slide ke berapa itu, ke 8 apa ke berapa itu Pak? Misalnya di slide ke 8 Pak ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bu ini tadi ya, Bu Ya, Lis. pembentukan unit atau tim manajemen risiko. Nah, gitu ya. Ya. Nah, jadi bisa jadi itu jadi strategi, itu termasuk ke strategi, betul Pak. Jadi membentuk kalau risiko apa yang pembentukan Ya. tim ini, rencana kita itu untuk mengatasi risiko yang apa, kalau terjadi kemungkinan risiko apa gitu. Makanya perlu pakai tabel itu Pak. Ya. Gitu. Biar dia nyambung, Ya. biar kelihatan koneksinya gitu, kelihatan koneksinya. Oke, dan juga berbicara tentang tim nanti untuk kegiatan kita di hasil perubahan nanti, dan memang kita harus membentuk tim. Bu Lis. Memang kita harus membentuk tim. Nah, bisa jadi nanti tim kalau terbentuk tim, bisa jadi yang dimasukkan oleh Pak Erdius ini nanti dirubah menjadi Pokja saja Pak Erdius. Jadi misalnya siap coach. tim peningkatan kinerja P2TB gitu ya. Maka ada beberapa Pokja kelompok kerja, ada atau tim subtim atau tim kecilnya. Nah, baru masuk ya untuk internal saja, untuk ya maksudnya untuk perubahan yang kita lakukan itu, saya kita membentuk tim SPI kata Bapak tadi, pengendali internal ya. Oke, gitu ya Pak Erdius ya. Ya coach. Baik, Terima kita kasih, Coach. langsung masuk ke Bu Lis Wani. Silakan Bu Lis, penanggapnya Pak Nazar Rudin. Nanti Pak Nazar ditanggapi ya. Ya, tanggapi saja Pak. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Kan marah Bu Lis tanggapi. Pak Erdius tidak marah tadi tanggapi Bu Lis. Bentar, Pak. Ya Bu Lis. Bentar, mau nampilkan ini. Nah ya. Oke, Ibu buka dulu filenya sudah. Kemudian Ibu tekan yang warna hijau. Belum Pak, belum Pak. Oh, filenya belum dibuka. Yang bagikan Pak. Yang dibagikan. Filenya buka dulu. File yang akan ditayangkan dibuka dulu, Bu. Bila perlu Pak Nazar nanti bantu mukanya Pak Nazar. Ladas, tina nawoke. Ladas, nah. Aduh. Bantu Pak. Dia. Buka nih. Biar sembuh yang lain. Pak Nazar dengan senang hati membantu pastinya. Bantu Ibu Lis Bapak Nazar. Bukanya dari mana ini? Ibu Lis simpan di mana filenya? Dokumen apa? Tuh Pak Nazar nanya tuh. Ya, cari dulu, baru dibuka kan gitu. Yuk barangnya dicari dulu yuk. Ya cari dulu, dibuka dulu. Nah, baru kembali lagi ke Iya, yang Zoom. filenya tidak ketemu. Nah, bahaya yang itu tidak ketemu tuh. File. Kalau komplain itu setua tuh tidak ketemu ya setua. Nah, tambah gugup Bu Lis. Iya. Bentar. Memang Tambah cair gugup aku nah.
Padahal Pak Nasir lemah lembut tadi Iya, ngajarin. ngapa ya? Aduh. Perasaan hilang galau nih. Udah, Pak Nasir dulu Aduh, dah. Pak Nasir dulu. aduh. Pak Nasir. Eh, Penanggapnya Pak Burudi nanti. Iya, Pak Nazar Nah, Oke. dulu. sebelum Pak. Pak Tulis, Ya, Pak Nasir. siap. Ya, insya Oke. Allah siap ya. Nah, Pak Rudi yang menanggapi ya. Pak Ya, Nazar dulu, Pak. Oke, Iya, ya, siap. bentar, siap. mana nih? Eh, eh. Ya, sudah tampak ini Pak? Sudah apa Pak? Sudah. Oh ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin coach dan juga teman-teman, saya akan membacakan paparan saya pada hari ini yang berjudul Strategi Pemanfaatan Sumber Daya dan Mitigasi Risiko untuk Program Inovasi di Kantor Camat Kikim Tengah. Ini saya anggap ini coach karena yang terdahulu ada kaitannya dengan yang saya buat ataupun saya ambil di tugas-tugas yang terdahulu. Yang pertama itu kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia di Kecamatan Kikim Tengah. Yang keduanya selanjutnya itu ada Sampai yang file dia dah. identifikasi Laporan potensi lah. kerjasama eksternal, yaitu peningkatan kinerja melalui Disuruh teknologi laporan, yang digital. tidak. Nah, sekarang yang ini yaitu strategi pemanfaatan sumber daya dan mitigasi risiko untuk program inovatif di Kantor Camat Kikim Tengah. Analisis sumber daya Kantor Camat Kikim Tengah. Sumber daya manusia, jumlah ASN kami ada 13 dan non-ASN ada 12 yang terdiri dari pendidikan. SMA ada 9, S1 ada 13 orang, dan S2-nya ada 3 orang. Aset fisik yaitu inventarisasi gedung, peralatan kantor, kendaraan, dan teknologi informasi atau komputer atau printer. Terus anggaran dan keuangan, alokasi dana dari APBD Kabupaten Lahat, anggaran operasional itu kami untuk Kabupaten Lahat, maaf ini bukan ini, kami cukup kecil, yang cuma 400 juta ya, lebih kurang itu per tahun. Data dan informasi ketersediaan kok ketutup ya. Saya geser aja nih. Ya. Nah, strategi pemanfaatan sumber daya yang optimal, yaitu 1, pelatihan, peningkatan kompetensi, penugasan sesuai keahlian, dan pengembangan sistem reward dan punishment. 2, pemeliharaan rutin, yaitu upgrade teknologi informasi, pemanfaatan ruang kantor secara efisien. 3, prioritas anggaran untuk program inovatif, efisiensi penggunaan anggaran, ya terkait juga dengan program Presiden, pencarian sumber pendanaan alternatif berupa bisa dari CSR ataupun dari hibah. 4, pengembangan sistem informasi terintegrasi, pemutakhiran data secara berkala, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Identifikasi program inovatif yang potensial, pelayanan publik berbasis online, aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat, perizinan usaha dengan WhatsApp Sulai BWA yang sudah ada sekarang. Terus peningkatan partisipasi masyarakat, forum diskusi publik, survei kepuasan masyarakat, program gotong royong. Selanjutnya analisis risiko program inovatif, kegagalan sistem masalah koneksi internet. Biasa ini masalah klasik ya, kurangnya dukungan teknis, contoh seperti server aplikasi down dan gangguan jaringan internet ya. Kurangnya anggaran, keterlambatan pencairan dana. Terus ada juga penolakan masyarakat, konflik kepentingan, kurangnya partisipasi. Strategi mitigasi risiko, yang pertama pemeliharaan sistem berkala, baik backup data, penyediaan tenaga ahli IT, contoh melakukan backup data harian, menyewa tenaga ahli IT, yang cari-cari yang freelance lah. 2, pengawasan anggaran yang ketat, transparansi penggunaan dana, terus diversifikasi sumber pendanaan, contohnya membuat laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan.
3. Sosialisasi program intensif melibatkan tokoh masyarakat, membuka ruang dialog, contohnya mengadakan sosialisasi program di tiap desa. 4. Koordinasi dengan instansi terkait, advokasi kebijakan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Contoh, berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk dukungan teknis di bidang website ataupun aplikasi. Selanjutnya, implementasi program dan monitoring evaluasi. 1. Menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab. 2. Merinci kegiatan, target, indikator keberhasilan, dan jadwal pelaksanaan. 3. Melakukan kegiatan sesuai rencana aksi, mengelola sumber daya secara efektif. 4. Mengumpulkan data, menganalisis kinerja program, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan. Contoh, melakukan survei kepuasan masyarakat tiap 3 bulan. Indikator keberhasilan program inovatif. Contohnya ini 80% kepuasan masyarakat. Presentasi masyarakat yang puas terhadap pelayanan publik. 20% partisipasi masyarakat, jumlah masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan. Terus 15% efisiensi pelayanan, waktu dan biaya pelayanan yang lebih rendah. 10% pendapatan asli daerah atau PAD, peningkatan kontribusi sektor ekonomi lokal. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Pemanfaatan sumber daya optimal. 2. Mitigasi risiko efektif. 3. Komitmen stakeholder. Pemanfaatan sumber daya yang optimal dan mitigasi risiko yang efektif adalah kunci keberhasilan program inovatif. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan Kikim Tengah yang maju dan sejahtera. Rekomendasi, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nazarudin. Selanjutnya Pak Rudi, silakan. Sama-sama. Pak Rudi. Ya, siap, Pak. Terima Oke. kasih. Silakan Pak Atas Rudi. Pak. Ya, siap. Bisa didengar suara kami, Pak? Sudah, jelas. Bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pemaparan rekan kami Nazarudin ini sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi kami ingin mengoreksi atau menilai dari sudut yang mana. Semuanya sudah bagus. Akan tetapi sekedar untuk menghidupkan suasana di sini kami yang pertama tentang apa namanya itu disiplin pegawai tadi. Ada reward, ada punishment tadi. Yang mana itu tuh? Itu sih kok. Rewardnya tuh nak tunjuk duit, tunjuk sen. Ini Pak Bukan. Nasar. Ya, bukan. Oh. Dia mana? Slide mana deh? Slide ke yang punishment tadi. Dulu lagi keluar tadi. Gitu, Pak. Yang ada kata reward dan punishment ya. Itu sih kok. Ya. Nampak, Pak? Belum nampak ya? Belum. Oh, di ini Pak kayaknya yang di slide ke-3 berapa itu ya Pak ya? Setelah apa? Strategi pemanfaatan sumber daya yang optimal. Di atas Pak. Ke atas Pak. Hah? Ke atas Pak. Ke atas ya? Sudah nampak, Pak? Belum ini? Ngapa dia hilang? Ntar saya ulang nih. Ya, coba di-search diulang. Apa ini? Individu. Lalu kembali. Coba kita stop dulu coba. Kita stop dulu. Nah, coba di-share lagi, Pak. Ya. Oke, di-share lagi. Ada di... Hah? Kalau nggak salah... Nampak belum? Nah, ya, nampak belum, Pak? Nampak, Pak. Nampak ya? Bapak masih tadi. Ke atas. Atas ya? Nampak. Oke. Analisis. Lagi, Pak. Lagi.
Ah, tuh, tuh, Ini tuh. ada Ketemu reward tadi. kan? Ya, ya. Nah, Ini. gitu. Silakan Pak Rudi. Ya. Ya, pelatihan dan peningkatan potensi ya. Hmm. Ya. Terima kasih. Kami ini sebenarnya hanya sharing, namanya untuk menghidupkan suasana dalam acara Hmm. pembelajaran ini. Yang disebut dengan reward dan punishment itu sifatnya apakah masih tentatif atau sudah ditentukan kriterianya atau hukuman seperti penundaan penilaian SKP atau bagaimana ini kira-kira? Hmm. Itu yang punishment. Kalau yang rewardnya Ya, bagaimana itu? Cuma sekedar ya, menghidupkan suasana, bukan ini kan, ya, ya, Pak Nasrul. ya, ya, ya. Tidak, Kita di tidak satu apa-apa, kubu Pak. tadi. Pak, ya, ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, ya. Di sini kami menentukan atau untuk strategi pemanfaatan sumber daya yang optimal itu di sini ada sistem reward. Ya, reward itu eh, kami di sini di Kikim Tengah atau Kikim Tengah kami membuat ya seperti kebijakan lah kebijakan. Kalau seandainya ada salah satu rekan ataupun ya staf dari di pegawai kantor camat Kikim Tengah itu ada yang mempunyai kinerja yang cukup baik ya kira cukup baik, maka di situ salah satu ya untuk supaya menumbuhkan semangat kerjanya ya dia merasa dihargai begitu, dengan merasa dihargai diperhatikan ya mereka itu akan semakin meningkatkan ya kinerjanya ya dengan yang pertama pengakuan yang cukup simpel ya. Kita akui bahwa ucapan simpel yang good job itu begitu berpengaruh bagi mereka ya. Ya, Ya ya. begitu baik dan juga dengan ucapan terima kasih ya tingkatkan lagi. Nah, itu walaupun sekedar ucapan itu cukup membuat mereka termotivasi. Nah, selanjutnya ya bisa kalau kalau kita ada anggaran ya silakan kita buatkan apa berupa materi dan juga ya kalau bisa itu ada hal-hal sebagai ya kita motivasi dengan mempermudah nanti istilahnya pelayanan untuk mereka minta apa ya seperti pembuatan SKP ya bisa juga di situ. Nah, untuk punishment ini ya kita lakukan bisa istilahnya berupa hukuman ataupun ya namanya yang pertama ya kita sampaikan secara lisan ya bisa karena secara lisan kita panggil ya ke kantor secara face to face ya jangan sampai di masa karena mereka juga punya perasaan ya kita tegur. Nah, setelah itu kalau juga tidak ya kita buat SP nah yang itu dengan apa namanya tuh catatan-catatan yang apa yang akan kita laksanakan di sana. Nah, itu tanggapan dari saya Pak Rudi ya. Ya, Lebih siap. kurangnya, lebih Ya, lebih ya, ya. kurangnya itu. Kami kira tadi beda THR-nya yang kena punishment dengan reward. THR langsung masuk rekening, Pak. Oh, itu. Oke. Iya, iya. Makasih, Pak Nasrul. Oke, Sama-sama. baik, terima kasih Pak Rudi yang sudah memberikan tanggapannya terhadap Mm-mm. bahan paparan dari Pak Nazarudin ini ya. Ya. Oke, kalau kita lihat dari judul paparannya, strategi pemanfaatan sumber daya dan risiko untuk program inovatif. Tapi program inovatifnya belum belum Pak Anu ya, belum Pak Nazarudin sebutkan ya. Program inovatif apa yang akan Ya, dilaksanakan? itu nanti di ini, Pak, di apa istilahnya perubahan nanti supaya agak surprise lah gitu. Oh, Pak Surtes. Jadi bukan dibuka sekarang ya. Oke. Ya, Ya, ya. nah, nah, kalau kita lihat di sini, Pak ini sudah ada pemanfaatan sumber daya dimulai bukan hanya sumber daya keuangan, bukan sumber keuangan di sini ada termasuk juga di pemanfaatan sumber daya manusianya ya, ya. Oke, seperti yang ditanyakan Pak Rudi tadi kan di strategi pemanfaatan sumber daya optimal di sini berbicara tentang sumber daya manusianya, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusianya, ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada program ya, oke. Tapi sudah ada ini sudah tergambar ini kayaknya Pak. Coba di bawah itu sudah ada tuh. Ya, di setelah sumber daya itu ada itu Pak. Pelayanan publik berbasis online. Nah, seperti itu tuh sudah rencana Ya, inovasi yang akan Bapak lakukan kan? ya, memang Ya. memang mengarah ke ya istilahnya Ah, tuh oke. online itu ikut nanti. Oke, nah Ya, kemudian dari situ Bapak lihat, saya lihat di sini ada resiko-resikonya, ya, ada resiko-resikonya, ya, cuma paling kita
ditambah lagi penyebab dan dampaknya. Nah, untuk strategi mitigasi risikonya sudah ada di situ. Saya lihat tadi ada strategi mitigasi risikonya, Pak ya. Oke. Nah, termasuk juga akan melakukan monep katanya Pak ya. Akan melakukan monep itu juga Ya, bisa ya, termasuk ke strategi mitigasi risiko. Ya, kalau risiko itu terjadi. Nah, paling nanti dirubah saja ini Pak, dijadikan dalam bentuk matriks saja seperti yang dibuat oleh Pak Dedi tadi. Oke. oh ya, Ya. Oke. siap-siap ya. Ya, nanti bisa dirubah Pak. Jadi peningkatan kinerja pelayanan di kecamatan apa itu Kikim Tengah Bikin tengah, ya, ya. dengan melalui pemberian pelayanan berbasis online. Nah, namanya nanti yang surprise-kan saja Pak. Nama pelayanan Ya, online itu apa? Nah, itu yang surprise-nya Pak. Tapi ya, arahnya dari Pak ini sudah ada tadi. Tadi ada saya lihat ya, sekilas ada tadi akan memberikan pelayanan berbasis online dan Bapak juga sudah online, ya. ya membuat apa ya? Membuat kira-kira rancangan bagaimana manajemen penganggarannya dan bagaimana manajemen resikonya. Oke, thank you Pak Ya, Nazarudin. Selanjutnya sama-sama. silakan Pak Rudi, Pak Suarlan nanti sebagai pembahasnya ya. Silakan Pak Oke. Rudi. Mana yang kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses selalu buat kita semua, terkhusus buat coach kami Pak Arin yang terlalu membuat kami lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi kami tidak monoton dengan adanya gaya pengajarnya seperti Pak Aril. Kami ucapkan alhamdulillah terima kasih. Dan juga pada rekan-rekan peserta PKA yang lainnya juga kami banggakan dan kami muliakan. Semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa ini pahalanya akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Diterima, Pak. Oh, diterima. Dilipat gandakan. Oh, diterima. Iya, Iya, Pak. Iya, iya. Oke, Iya. terima kasih di sini karena kami juga masih meraba-raba tusi di pariwisata ini Masuk, karena Pak, kami baru masuk. kan. Salah aku. Masuk, Baru Pak. tidak Ayo, kalah ini. aku dirabu-rabu. Bahaya, Pak Rudi. Harap-harap. Puaso. Diraba-raba. Di sini kami mengenai tugas tempo hari, kami mengelola pelaksanaan kegiatan pemilihan bujangga di Sepalawang perlu adanya strategi terintegrat. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa itu? Terima kasih. Itulah Tunggu galak-galak dulu, ibu tunggu dulu. merabo-rabo tuh. Nah, langsung terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, Pak. Tunggu dulu. Sama-sama. Tunggu dulu. Belum, Ya, Pak. silakan Pak Suarlan, ditanggapi Pak Suarlan kalau sudah terima kasih. Ya, ya. Nah, Boleh lah, Gugup aja Pak Pak Rudi. Rudi. gugup nih. Aduh. Itulah Ibu Agustina tadi ngomong tadi. Nah, tak galak lagi. Itu Siapa? itu adu filenya, Tenang. Pak. Ada filenya itu. Nah, itu. Nah, Nah, iya. Sudah Pak Rudi telah tahu kami. Baliklah ke bawahnya. yaitu kami ulang karena tadi ada gangguan teknik sedikit. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah kami lakukan tadi, Pak. Nyaman kok. Slogan PLN itu. Slogan PLN. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemilihan bujang gadis 4 Lawang perlu adanya strategi yang terintegrasi untuk memanajemen anggaran, optimalisasi pengelolaan keuangan, serta manajemen risiko yang dapat memastikan arah berjalan dengan sukses, efisien dan aman. Di sini strategi pemilihan apa? Nah, tertutup dulu. No. Apa buka terus nih? Error itu kan. Itulah. Kasih pula. Makasih. Terima kasih nih. Aja bingung Pak Suarlan. Ngomong apa Pak Suarlan? Yo, tunggu dulu, tunggu. Udah Pak, dikantor ke Pak Rudi. Kaget Pak Suarlan nanggapinya terima kasih. Dunya.
Buru-buru Anda A. pamit, Pak Penyusunan Sarudin. anggaran yang terinci. 1. Identifikasi kebutuhan. Tentukan seluruh aspek yang memerlukan dana, mulai dari biaya operasional, sewa tempat, perlengkapan acara, honor juri, biaya promosi, iklan, spanduk, media sosial, hingga hadiah untuk pemenang. Berikutnya, buat anggaran prioritas. Fokuskan anggaran pada area yang paling krusial seperti pengadaan fasilitas acara, promosi untuk menarik peserta dan penonton, serta kualitas juri yang akan menilai acara. 3. Pengalokasian dana. Tentukan alokasi anggaran untuk setiap kategori. Misalnya, 40% untuk promosi, 30% untuk logistik dan fasilitas, 20% untuk honorarium, dan 10% untuk cadangan. Hal ini memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas acara. Yang B, pengawasan anggaran yang ketat. Monitoring rutin, buat mekanisme pengawasan anggaran yang dilakukan setiap minggu atau bulanan. Monitoring yang rutin akan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. 2. Dokumentasi dan transparansi. Semua pengeluaran harus tercatat dan transparan guna perangkat lunak manajemen anggaran atau sistem akuntansi sederhana agar memudahkan pencatatan dan pelaporan. 3. Audit internal. Lakukan audit anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi adanya kebocoran atau pemborosan dana. Hal ini membantu menjaga integritas pengelolaan keuangan. Yang bagian C juga terbagi dua, poin penanganan ketidakpastian anggaran. Dana cadangan. Buat dana cadangan sekitar 10-15% dari anggaran total untuk menghadapi kebutuhan mendadak seperti biaya tak terduga atau kenaikan harga yang mendadak. 2. Diversifikasi sumber dana. Selain anggaran yang ditetapkan, pertimbangan untuk mencari sponsor, donasi, atau pendapatan dari tiket dan merchandise untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran saja. Berikutnya, strategi optimalisasi tentang keuangan. A. Penyusunan rencana keuangan yang efisien. 1. Rencana keuangan jangka panjang dan pendek. Rencana keuangan jangka pendek harus fokus pada anggaran kegiatan tahun berjalan. Sedangkan jangka panjang harus mempertimbangkan keberlanjutan acara, seperti perencanaan untuk pemilihan bujang gadis di tahun-tahun mendatang. B. Prioritaskan kebutuhan utama. Optimalkan pengeluaran dengan memprioritaskan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesuksesan acara, seperti promosi, hadiah pemenang, dan fasilitas yang memadai. Hindari pengeluaran yang tidak esensial. B. Mengendalikan pengeluaran. Efisiensi dalam pengadaan. Pilih vendor atau penyedia barang atau jasa yang dapat memberikan kualitas terbaik dengan harga yang lebih terjangkau. Lakukan riset pasar untuk membandingkan harga dan kualitas. B. Penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi atau platform digital untuk pencatatan pengeluaran dan pelaporan keuangan. Hal ini membuat pemantauan pengeluaran lebih efisiensi dan akurat. Yang bagian C, pengelolaan arus kas. Pastikan arus kas selalu lancar dengan memantau aliran dana secara berkala dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan yang bisa mengganggu operasional. Berikutnya, diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan sini 1. Sponsorship dan kerjasama dengan media. Menjalin kerjasama dengan sponsor yang memberikan dana atau barang untuk ditawarkan paket sponsorship dengan berbagai keuntungan bagi mereka. 2. Penjualan tiket dan merchandise. Sediakan tiket acara atau merchandise dapat dijual kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan tambahan. Merchandise bisa berupa kaos, stiker, dan barang-barang dengan tema pemilihan bujang gadis. Berikutnya, crowdfunding. Manfaatkan platform dengan crowdfunding untuk menarik perhatian masyarakat yang peduli dengan acara budaya seperti ini. Berikutnya, analisis pelaksanaan manajemen risiko. A. Identifikasi potensi risiko. Risiko keuangan, misalnya kekurangan dana, ketidakterdugaan, biaya yang muncul, atau sponsor yang mundur.
Dua, risiko logistik, keterlambatan dalam pengiriman barang, kegagalan sistem teknis seperti mikrofon atau peralatan presentasi, atau cuaca buruk yang mempengaruhi kelancaran acara. Berikutnya, risiko reputasi. Misalnya ketidakpuasan peserta, masalah terkait promosi yang tidak efektif, atau kegagalan dalam pelaksanaan acara yang dapat merusak citra acara. Selanjutnya, risiko hukum. Pelanggaran terhadap aturan atau peraturan yang berlaku, seperti izin acara yang tidak lengkap atau masalah dengan hak cipta. Penilaian risiko dan mitigasi. Tingkatkan kesadaran risiko, sosialisasikan potensi risiko kepada semua pihak yang terlibat dalam acara, termasuk panitia, sponsor, peserta. Setiap pihak harus siap untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko yang ada. Buat rencana mitigasi risiko yang jelas, misalnya jika ada risiko kekurangan dana, pastikan ada dana cadangan atau strategi, penggalangan dana alternatif. Untuk risiko logistik, pastikan vendor atau penyedia layanan memiliki cadangan peralatan jika terjadi kegagalan. Selanjutnya, asuransi. Pertimbangkan untuk membeli asuransi yang dapat menutupi risiko tertentu, seperti kerusakan barang, pembatalan acara, atau kerugian finansial akibat bencana alam. Strategi tentang pemilihan bujang gadis tempat lawang. A. Pendidikan dan pelatihan tentang manajemen risiko. 1. Pelatihan untuk panitia dan relawan. Berikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan menangani risiko yang mungkin terjadi, mulai dari risiko keuangan hingga logistik. Pelatihan ini akan membekali mereka untuk siap menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, sosialisasi prosedur keamanan. Setiap anggota panitia dan relawan harus mengetahui prosedur darurat, seperti evakuasi atau penanganan masalah teknis. B. Sistem pelaporan risiko yang efektif. Sediakan saluran pelaporan yang terbuka. Pastikan semua anggota panitia dan peserta memiliki saluran untuk melaporkan potensi masalah atau risiko yang mereka hadapi. Ini bisa berupa format pelaporan risiko yang mudah diakses oleh siapa saja. Evaluasi berkala. Lakukan pertemuan evaluasi secara berkala untuk mendiskusikan risiko yang teridentifikasi atau upaya mitigasi yang telah dilakukan. C. Integrasi manajemen risiko ke dalam budaya acara. Penerapan kebijakan yang konsisten. Buat kebijakan risiko yang jelas dan pastikan seluruh tim memahaminya. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian risiko, baik yang terkait dengan keuangan, logistik, maupun reputasi acara. Penghargaan untuk manajemen risiko yang baik. Berikan penghargaan atau apresiasi kepada panitia yang berhasil mengidentifikasi dan mengatasi risiko secara efektif. Ini akan mendorong budaya kewaspadaan terhadap risiko di seluruh organisasi. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan pemilihan bujang gadis Pat Lawang membutuhkan strategi manajemen anggaran, optimalisasi pengelolaan keuangan, serta analisis dan manajemen risiko yang tepat untuk memastikan kesuksesan acara. Dengan strategi yang matang, risiko dapat diminimalkan, keuangan dapat dikelola dengan efisien, dan budaya kewaspadaan terhadap risiko dapat dibangun di seluruh elemen yang terlibat. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami minta masukan dari rekan-rekan PKA yang lain, terutama khususnya kami Pak Aril. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kelemahan dan kehilapan, maka kelemahan dan kehilapan itu adalah kelemahan kami pribadi. Jika ada manfaatnya, itu adalah kehendak kita bersama. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Suarlan, silakan ditanggapi Pak Suarlan. Oke, terima kasih. Izin Pak Rudi Ya. menanggapi. Jadi secara umum penjelasan Pak Rudi
menurut kami sudah bagus dan sudah apa itu bisa dipahami. Tapi ada saran saja Pak Rudi. Ya, ya. Nanti karena ini topiknya Kenapa? pemilihan bujang gadis, Oi, nanti setelah bujang gadisnya dulu. Ini terpilih, adalah maju PKA tolong rencana. undang seluruh anggota PKA ini biar menyaksikan bujang-bujang gadis Empat Lawang itu. Oh, Ya, Pak Rudi. siap. Ya. Terima kasih, Coach. Ya, ya. Terima kasih Ahmad ya. Ya Mama ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan Pak Rudi, gimana tadi tanggapan Pak Suarlan tadi? Terima kasih. Pak Suarlan menanggapi jika ini setelah nanti terjadi dieksekusi kegiatan ini, mereka apabila ada bujang gadis yang sudah terpilih, mereka minta undang seluruh PKA, Oh, khususnya di khususnya PKA di kelompok 2, umumnya seluruh PKA dan para coach. Semoga kita doakan bersama semoga acara ini bisa terlaksana karena kami juga perlu dana untuk PSU. ya, Santai kalau wae Pak berbicara Rudi. tentang ini, berbicara tentang bujang gadis, Pak Rudi, saya Ya, pernah jadi juri bujang gadis, bujang dere waktu itu, bujang dere Linggau, pernah juga bujang dehe Musirawas. Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi yang Pak Rudi ini sudah fokus deh ya, sudah fokus ke itu. Kalau kita lihat ini kayaknya actionnya kira-kira terlaksana enggak ini Pak? Agak banyak ini Pak kayaknya Pak ya. ya. Iya, ya Ins- agak banyak takutnya itu ya. Jadi ya. untuk action plan-nya sehubungan misalnya dengan bagaimana pengelolaan manajemen anggarannya misalnya. Situ kan Ya, ada Bapak bilang tadi merchandise tadi ya, ada kata merchandise dan sebagainya tadi ya, ya, dan ya. sebagainya itu. Nah, mungkin eh, kembali ikuti saran Pak Anu tadi ya, Pak Dedi tadi ya, perencanaannya, lihat perencanaan jangan sampai nanti oke ya, lihat Ya, dari perencanaannya. ya, Oke, kemudian untuk pengalokasian dana juga sudah. Sekarang kita ke resiko. Nah, untuk resikonya juga sudah Bapak masukkan ke ini ke sub-subnya dulu ya. Resiko ya. keuangan, potensinya resiko logistik. Nah, gitu. Oke, tapi kalau resiko keuangan mungkin agak susah juga ya, kecuali kalau Pak Kabitnya mau menutupi gitu ya. Ya, Ya, dan sebagainya itu resiko. Cuma dia lebih bagus lagi Pak kalau dia Bapak buat seperti ambil saja, mungkin jangan jangan terlalu banyak dulu seperti ini. Ya, ambil saja yang kira-kira yang resiko itu yang memang kemungkinan besar terjadi itu atau ya, ya. atau dampak yang berdampak besar terhadap keberhasilan dari kegiatan ini gitu Pak. Ya Ya, Pak ya, Ridya, siap, siap. Ya, ya, oke, siap. ambil dulu, kemudian baru nanti di breakdown lagi penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian dan action plan-nya apa, ke tindak nyatanya untuk mengatasi risiko ini apa kalau memang dia terjadi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, ya mohon maaf Bapak Ibu, masih ada 3 orang ini yang belum tampil. Gimana ini Pak Suarlan atau Pak Suarlan mau tampil nih? Ya, karena sederhana jadi Pak tampil dulu sebentar Oh biar boleh. besok Coach, Oke. coach, saya Untuk kan mau ini oke. perbaruan yang ini. Oh Ya, ya. nanti yang Bu Liz sama Bobby nanti kita di luar saja boleh nanti ya. Ya, karena saya ditelepon juga panitia Latsar. Ya, kerja mau seminar evaluasi rencana aktualisasi. Oke, silakan Pak Suarlan. Sebentar aja Pak Suarlan ya. Oh ya, Ada. Mana itu? sudah kelihatan kok. Oke, sudah kelihatan. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih nampak punya Pak Rudi nih. Loh, kok ada punya Pak ini Pak Rudi?
Belum Lip dulu Pak Rudi. Iya, iya. Harus Sebelahan, lip dulu Pak Rudi. sebelahan coach duduknya Pak Rudi dengan Pak Suaran Iya, tuh sebelahan mejanya. sebelahan kami. Oh, belum ditutup, belum ditutup. karena bujang gadis tadi. Tutuplah dulu Bujang Pak. Punya gadis. Pak Rudi, tutuplah dulu. Ya, Nah, Pak Rudi merasa bujang terus, Pak Rudi ini. Merasa bujang terus. Nah, izin kawan-kawan. Ya, silakan Pak Suarlan. Jadi Pak Ariel, kami masih menggali yang tugas dari 2-3 Ya. hari kemarin, masalah sistem kebijakan penerimaan siswa baru, Mm. yang ini sudah dijelaskan kemarin. Ya, Nah, betul. kami hanya menambahkan sedikit file saja, Pak. Ya, ke Dan pemakaian hari ini. sumber daya ya, pemanfaatan sumber daya dan resiko. Iya. Mm. Jadi, langsung terima kasih, boleh. Ketularan Pak Rudi tadi tuh. Langsung terima kasih. Bener kan coach, No, sampingan Pak Suaran sama Pak Rudi itu sebelahan mejanya. no. Bisa. Tapi belum Akhirnya, nampak di sini Pak Suarlan. nah itu, ya. salah file pula ini, Pak. Namanya belum nampak Pak Suarlan. Oleh karena bujang dengan gadis Iya. tadi. Iya. Dijelaskan saja via ini, Pak, manual, Pak, ya. Oh ya. Ya. Jadi, untuk penganggaran bidang SMP sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan. Jadi PPDB untuk melaksanakan program PPDB ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, dan untuk merealisasikan program-program terutama digitalisasi, maka bidang pembinaan SMP ini mengajukan anggaran kegiatan ke Bupati dan BPKAD melalui bagian perencanaan dinas sesuai dengan kode rekening yang ada. Jadi berikut alurnya Pak, yaitu bidang membuat program kegiatan, yang selanjutnya bidang membuat rencana tindak lanjut kegiatan dengan melampirkan proposal kegiatan lengkap dengan biaya dan anggarannya. Selanjutnya bidang menginput kegiatan di SIPD. Jadi untuk mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan di bidang SMP, setiap kegiatan dibuat KAK, kerangka acuan kerjanya, agar manajemen risiko bisa diminimalisir serta memudahkan pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk manajemen risiko sendiri, jadi setiap kegiatan ataupun penganggaran selalu saja ada risiko yang ditimbulkan. Untuk itu kami ambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, apalagi terkait masalah raport pendidikan, sudah itu menganalisis risiko yang terjadi dan selanjutnya mengevaluasi. Nah, manfaatnya adalah ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Karena kalau suatu kegiatan tidak tercapai, maka akan mempengaruhi raport pendidikan dan raport kabupaten. Yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan pimpinan terhadap kinerja bidang. Yang ketiga yaitu untuk efisiensi anggaran. Jadi itu saja sekilas masalah penganggaran, karena waktunya kemarin itu agak terbatas, Pak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Suarlan. Sepertinya Pak Suarlan ini senang yang ringkas-ringkas ya. Ibaratnya kalau bangun rumah tuh senang yang minimalis ya. Oh ya, Iya. Jadi, jadi untuk kita langsung saya sorot saja ke oke Pak Suarlan sudah nyambung, sudah connect dari yang tugas hari pertama kita akhir ketiga sampai dengan yang kemarin, sudah connect ngambil satu satu hal, satu kegiatan atau satu inovasi. Kemudian ini berbicara tentang penganggarannya ya. Ini ada strateginya, ini masuk strategi nih Pak Arlan ya. Pak ya. Suarlan ya, strateginya. Kemudian juga di alurnya ada alurnya, oke.
Oke, cuma ini ya masukkan lebih lebih rinci lagi, lebih maksudnya tuh lebih tergambar lagi bahwa ini alur-alur kegiatan di sini maksudnya alur kegiatan pelaksanaan penerimaan siswa baru online gitu. Oh ya ya. Kemudian untuk manajemen risiko, nah yang ini yang saya bilang minimalis tadi Pak, ya. Iya, jadi identifikasi risiko, tapi risikonya apa gitu. Nah, kita mau tahu nih risikonya apa, nah, gitu. Oh Ya, ya. ah, Dijelaskan lagi. ya, analisis risikonya bisa Bapak masukkan ke yang tadi penyebab, Oh penyebab ya. apa gitu. Itu masuk analisis risikonya kan. Nah, evaluasi ini saya yang bingung, evaluasinya gimana ya? Evaluasi risiko mungkin kan saja nanti dengan tindak lanjutnya atau untuk mengantisipasi risiko itu atau untuk mengatasi menyelesaikan kalau risiko itu terjadi. Oh ya. Oke, Pak Arlan ya. Ya, Iya, siap. ya minimalis ya. Baik, Bapak Ibu, Bu Lis nanti kita boleh nanti hubungi saya saja kalau Bu Lis minta masukan. Yang Bobby, kenapa Bobby tadi saya skip? Karena di Google Classroom saya yang Bobby belum ada, makanya saya lihat yang karena di Google Classroom itu kan ada yang menyerahkan gitu, yang belum gitu kan kelihatan. Nah, Bobby yang belum menyerahkan. Oke, saya pikir belum selesai tadi. Baik, sebentar saya akan sedikit memaparkan tentang tugas hari ini ya. Sebelum kita tutup. Saya akan memaparkan tentang tugas asinkronus hari ini. Oke, tugasnya Bapak Ibu menjadi talent, ya, talent ya. Ya, tugasnya tidak ada tugas kelompok, cuma tugas individu. Ya, oke, saya share screen dulu ya. Ya, tugas individu. Ada 2 tugas individu Bapak Ibu. Ya, yang pertama Bapak Ibu. Nah, dari tugas hari pertama, dari tugas hari ke 16, 17, 18, 3 hari itu, sampai 3 hari itu, Bapak Ibu integrasikan, jadikan semacam suatu IC, semacam IC, ya, IC yang merangkum dari tugas dari Bapak Ibu dari hari 16, 17, 18, 19. Jadi dengan memasukkan tadi di hari ke-16 itu berkaitan dengan substansi mata pelatihan kategori 1 atau kelompok 1, 17 kelompok 2, 18 kelompok 3. Jadi jelaskan CIC itu tidak dalam bentuk bahan tayang tapi dalam bentuk makalah sama seperti yang Bapak Ibu buat di isi agenda. Ya. Oke. Kemudian itu dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom juga backupnya dikirimkan ke WA. Selanjutnya Bapak Ibu tugas kedua, Bapak Ibu saya minta untuk berbagi pengalaman belajar daring, baik sinkronus maupun asinkronus ya dengan saya di agenda ketiga ini di pembelajaran daring berbentuk video ya, berbentuk video. Tugasnya dalam bentuk video. Silakan Bapak Ibu nanti bikin video pengalaman Bapak Ibu ya, pengalaman Bapak Ibu belajar daring. Ya. Oke. Macam Nanti Bapak, testimoni itu Pak ya. ya, video seperti ini Pak. Ini ada contoh nih satu nih. Yang kemarin. Durasinya Pak itu coach berapa Durasinya panjang? maksimal 5 menit Pak. Oh ya. Durasinya maksimal 5 menit. Jadi seperti ini saja. Ini cuma ini 5 menit lebih malah dia. Nah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Zasman, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informasi Morenin. Ya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih learning yang kemudian dilanjutkan pada 24 Februari lalu. Menunggu-nunggu teka-teki apa lagi nih yang diberikan oleh responsif, mencari peluang, serta mampu melakukan terobosan, serta memiliki wawasan signifikan, yaitu antara lain mempermudah prosedur administrasi dan memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik, kinerja pelayanan yang prima. Ya Pak ya. Maka pemimpin itu menurut saya sampaikan terkait pembelajaran pada agenda 2 ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pakainya bajunya baju sekolah ya Bapak Ibu ya. Pakainya pakaian sekolah seperti yang contoh video itu. Pakaian sekolah maksudnya pakai ini putih hitam das ini. Jangan pakaian sekolah pakai. Saya pernah yang tahun kemarin pakaian sekolah, videonya pakai OSIS dia. Ada OSIS. Saya tanya, Pak, ini Pak ada baju OSIS, saya pinjam baju anak saya Pak. Kata Bapak pakaian sekolah, jadi saya pakai baju SMA. Ya, jadi pakaian sekolah maksud saya pakaian putih hitamnya seperti itu. Ya, ada penjelasannya ada di Google Classroom. Nanti silakan di-upload di akun media sosialnya. Boleh nge-tag saya, itu ada di akun media sosial saya. Nanti linknya saja
link dari video tersebut di media sosial, Bapak copy, masukkan ke Word, PDF, baru masukkan ke Google Classroom. Nah, gitu ya. Karena kalau video kadang-kadang kalau susah masuk kalau Google Classroom, mengingat kapasitasnya terbatas kalau Google Classroom. Ya, takutnya dia tidak bisa terkirim. Makanya masukkan media sosial saja. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa Bebas temanya ya, Coach ya? Boleh eh, di hari keberapa saja? Atau harus tetap secara hari keseluruhan, Bu. di Secara Oh, keseluruhan. keseluruhan. Secara keseluruhan bercerita pengalaman belajar Ibu baik dari substansi dan metodologi. Seperti yang contoh tadi, dia berbicara tentang metodologi. Oh, belajar bla bla bla. Kemudian dari substansi kami dapat dari agenda kedua ini. Nah, Ibu juga bicara dari agenda ketiga, maka apa yang bisa kami dapatkan ini. Agenda substansi. Secara umum saja. Ya. Oke. Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf nanti silakan sudah saya lampirkan di Google Classroom. Nanti silakan dibaca kembali di Google Classroom petunjuk dari pengerjaan soal. Dan ingat itu ada batas pengirimannya, jangan sampai telat batas pengirimannya ya. Oke, memudahkan saya untuk memeriksanya nanti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah besok kita ketemu pagi jam 8 di pembelajaran agenda keempat, tapi tidak di kelompok. Besok Bapak Ibu dilebur jadi satu angkatan, 4 kelompoknya jadi satu. Nanti juga bersama dengan saya besok. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih manajer Bu Dwi, terima kasih pengamat Pak Debi Ricardo. Kami akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, see you tomorrow. Bye-bye. See you. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya.